Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial, khususnya di Facebook dan juga mungkin di YouTube. Ada pernyataan seorang ustadz atau dai yang katanya itu beliau menyatakan lebih memilih Syiah daripada Wahabi. Dan dampaknya luar biasa ya. Berhari-hari isu itu diangkat dan menjadi bahan pembahasan oleh sebagian teman-teman. Nah, di sini karena isu itu sangat berdampak kepada kaum muslimin dan juga mungkin dari sisi pemahaman juga, saya mencoba untuk mencari informasi atau tabayun apakah memang seperti itu fakta atau kenyataannya. Akhirnya ada seorang yang mengirimi saya postingan beliaunya itu di Facebook, kalau tidak salah tahun 2001 atau 2016 ya, saya lupa, tapi postingan Facebooknya itu disampaikan ke kami. Kemudian kami berusaha untuk membaca postingan itu, tulisan itu bagaimana. Saya baca dari awal sampai akhir karena memang nggak terlalu panjang, bahkan saya baca berulang-ulang ya, untuk memahami tulisan itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ternyata saya memiliki sebuah pemahaman atau asumsi terhadap tulisan itu dan pernyataan sang ustadz itu. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan, di sini saya tidak sedang membela ustadz tertentu atau memojokkan kelompok tertentu, atau sebaliknya saya tidak sedang membela kelompok tertentu dan memojokkan ustadz tertentu. Di kesempatan ini kami berusaha untuk bersikap adil, seadil-adilnya, sesuai kemampuan kami. Ya, ini ranah ilmiah, bukan ranah membela fulan atau si alan, memojokkan si fulan atau si alan, tapi ranah ilmiah dan kita berusaha untuk menyikapi segala sesuatu dengan adil dan amanah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian, idza qultum fa'dilu. Ya, kalau kalian berbicara adalah berbicara dengan adil. Ya, innallaha ya'murukum bil adl. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat apa? Berbuat adil. Nah, setelah saya baca itu ternyata begini, bahwa pernyataan sang ustadz pilih Syiah daripada Wahabi itu beliau nyatakan dalam konteks tertentu ya, bukan secara umum atau penilaian secara kuliah secara keseluruhan, tapi beliau ini sedang berbicara dalam konteks pembahasan tertentu. Yang saya tangkap dan saya pahami, dan Anda boleh tidak sepakat dengan kami, bahwa ini juga asumsi kami ya, analisa kami. Dari analisa saya itu saya mendapatkan bahwa beliau waktu itu sedang berbicara tentang masalah ilmu logika, ilmu mantek, ilmu filsafat, logika berpikir, ilmu tentang masalah itu. Nah, menurut analisa beliau ini, kalau diperbandingkan Syiah dengan Wahabi dalam ilmu ini ya, khusus dalam ilmu logika, itu menurut kesimpulan beliau dan analisa beliau, bahwa Syiah ini secara umum lebih bagus dalam ilmu logika, lebih bagus daripada Wahabi ya. Itu kesimpulan beliau setelah beliau juga membaca kitab-kitab para ulama Syiah, para ulama Wahabi. Kesimpulannya seperti itu. Dan mungkin bagi sebagian yang lain juga akan mengakui itu, bahwasanya dalam bidang ini lebih maju, maksudnya Syiah itu lebih maju daripada kawan-kawan teman-teman dari Wahabi ini. Nah, ini penilaian beliau. Jadi yang saya tangkap, beliau itu tidak sedang menghukumi secara kuliah atau secara umum. Dari berbagai sisi tidak. Tentu kalau dinilai secara umum, secara kuliah, dari seluruh sudut pandang, kesimpulan beliau dan kita sekalian insya Allah sama ya, bahwasanya Wahabi tentu lebih baik daripada Syiah secara umum. Harus diakui bahwa Wahabi itu walaupun ya ada hal-hal, ada masalah-masalah, ada sisi-sisi yang dikritik ya,
itu diakui, tapi sisi kebenaran dan kebaikannya itu banyak yang menurut kami pribadi tentu lebih baik daripada Syiah. Ini penilaian umumnya, dan beliau saya kira juga sama penilaian. Kalau menilai secara umum, Wahabi itu lebih baik daripada Syiah, penilaian umumnya. Jadi beliau waktu itu hanya menilai dari konteks tertentu atau dalam bidang atau sisi tertentu saja. Seperti begini, kalau ada dua orang, saya punya teman dua ya, saya punya dua orang teman, si A dan si B. Si A ini orangnya cerdas sekali, mumpuni, keilmuannya, hafalannya semuanya mumpuni sekali. Sementara si B ini kurang cerdas, agak telmi, telat mikir, gak paham-paham, penguasaan ilmunya sedikit. Cuma si A ini akhlaknya buruk, jelek sekali, akhlaknya jelek, buruk. Sementara si B ini walaupun kurang ilmu, sedikit ilmu ya, tapi akhlaknya sangat mulia sekali kepada guru, kepada orang tua, kepada sesama muslim, bagus sekali. Nah kemudian saya menyatakan bahwasanya si B ini saya lebih pilih si B daripada si A. Pilihan saya ini saya dasarkan kepada apa? Dari sisi akhlak. Walaupun agak sedikit ilmunya, tapi si B ini mulia sekali akhlaknya, sopan santunnya, perangainya, itu sangat mulia sekali daripada si B. Jadi saya memperbandingkan si B ini lebih baik daripada si A, bukan secara umum, tapi dari sudut pandang tertentu, yaitu apa? Masalah akhlaknya. Kalau ilmunya kalah, kalau ilmu yang lainnya mungkin kalah, tapi dari sisi akhlaknya ini adalah menang. Maka saya pilih si B daripada si A. Mungkin analogi pendekatannya adalah seperti itu. Kemudian juga bahwasanya ustadz tersebut tidak sedang membela Syiah atau membenarkan Syiah ya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah itu secara tegas menyatakan Syiah itu laisat min ahli sunnah. Syiah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah itu firqah di keluar Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Syiah itu kelompok yang menyimpang, itu jelas tegas kita katakan seperti itu ya. Dan sang ustadz juga menyatakan di postingannya itu dengan tegas menolak dan tidak menyepakati doktrin-doktrin asasi yang ada di Syiah, seperti mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan sahabat, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sampai gulu ya menempatkan Ali bin Abi Thalib melebihi kedudukannya sebagai seorang manusia dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau masalah nikah mut'ah atau yang lainnya, taqiyah, berdusta dan seterusnya, mengelabui kaum muslimin. Itu ma'ruf ya, bahwa Syiah itu adalah seperti itu. Dan sang ustadz juga mengkritisi dan tidak menyetujui akan asas-asas doktrin mereka. Jadi beliau ini tegas juga mengatakan Syiah itu adalah menyimpang ya kalau masalah itu. Jadi ini cara berpikir dan cara kita menilai satu masalah ya. Kita berusaha untuk memahami satu teks itu dengan konteks. Jangan hanya memahami teksnya secara tekstual, tapi kita tidak paham konteksnya sedang apa dan sedang bagaimana gitu, sehingga nantinya kesimpulan kita atau penilaian kita akan menjadi penilaian yang cacat karena kita tidak memahami dari dua arah, baik dari sisi teks atau konteks. Kita hanya memahami dari konteks teksnya saja, tapi menghilangkan dan menutup mata dari konteks, itu akan menjadikan kesimpulan kita adalah kesimpulan yang cacat dan bermasalah. Ya, jadi demikian yang bisa saya pahami ya dari beliau, dan itu asumsi kami, analisa kami, dan mungkin dari teman-teman juga boleh berbeda pendapat ya dengan kami, tapi itulah yang saya pahami sekuat mungkin saya baca dari keterangan ataupun tulisan beliau hafizahullah taala. Sehingga marilah kita berusaha untuk tidak perlu memperpanjang masalah ini, dan mungkin juga judul itu beliau jadikan satu pembahasan dalam rangka juga dalam ranah kritik ilmiah ya. Jadi ya biasa saja kalau misalkan Wahabi dikritik ataupun mengkritik itu biasa saja. Jadi ya sudah nggak usah terlalu dimasukkan ke perasaan
ya. Kalau memang kritik itu baik kita ambil, kalau kritik itu tidak baik menurut kita ya kita skip saja. Kalau perlu buat sanggahan ilmiah saja yang baik dan santun, insya Allah itu akan lebih elegan bagi kita seorang muslim, seorang ahli sunnati wal jamaah. Mungkin demikian ya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.